Nah, ini ya, ini merino jumbo kita. Tuh. Yang 80 lebih. Nih bodinya. Nah, ini jenis priangan dan garutan kita ya. Ini untuk kurban udah pas banget, usia udah 1 tahunan. Nah, ini harga mulai dari 2,5-an sampai 3,5 ya, sesuai bobot. Gitu. Kurang lebihnya kalau untuk timbang kiloan itu lebih kurang harganya 80 ribuan per kilonya. Nah, ini juga sama, ini merino kita. Ini ya. Ini jenis merino kita. Ini yang kisaran berat 30-an ya. Harganya kurang lebih mulai dari 3 jutaan. Nah, ini yang agak besar nih, yang 50 kiloan. Kemudian kita juga punya yang 1 kuintal ya, hampir 1 kuintal, sekitar 90-an. Nah, oke, kita sambil lihat ke jenis domba dan kambing untuk kurban tahun ini di kandang kita ya. Ini Jawa Randu ya, yang nyari kambing. Tuh, udah seger-seger. Ini harga startingnya mulai 2 juta. Ada juga etawa yang di atas 5 jutaan juga ada. Ini rata-rata untuk jenis kambing yang ekonomis ya, jenis Jawa Randu ini kurang lebih rata-rata di harganya 3,5-an lah ya. Itu untuk bobotnya kurang lebih sekitar 40-an kilo. Oke ya, ini kurban-kurban di kandang kita tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Domba Berkah Farm. Nah, tadi sedikit ada intermezzo ya tentang domba dan kambing yang ada di kandang kita. Nah, ini masih berkelanjutan dengan sesi pertama dan kedua kita. Jadi sekaligus di momen kurban, jadi saya sekaligus intermezzo memperkenalkan domba dan kambing yang ada di tempat kita. Oke, baik, kita melanjutkan ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin memulai bisnis peternakan, artinya ada beberapa hal penting yang termasuk dalam rukun ternak, dan itu memang harus kalian persiapkan dalam bisnis plan yang memang betul-betul sudah komplit gitu ya, sudah betul-betul terencana dengan baik. Jadi kalau kemarin sudah bicara pakan, kemudian kandang, nah selanjutnya ya bab yang ketiga, kita baru bisa memasukkan jenis hewan ternak yang nantinya akan kita pelihara ketika semuanya sudah siap. Nah, namun demikian dalam proses perencanaannya sendiri di bisnis plan itu sendiri, artinya kalian mengerucutnya dari ujungnya dulu. Jadi dari bicara soal market ya, mungkin kita besok akan bahas ke sana. Jadi market dulu, kemudian dari sisi hewan dan domba kambing yang akan kita pelihara selanjutnya itu akan berimpact kepada pakan maupun kandang yang akan kita desain gitu ya. Jadi yang paling mendasar sekali mungkin dari sisi hewan ternak domba dan kambing itu punya sifat yang berbeda. Di tayangan berikutnya kita juga sudah share ke teman-teman, jadi kalian bisa lihat di sana. Kemudian yang paling penting seperti kalian juga harus memilih dari sisi jenis hewan itu sendiri, karena pasar yang nantinya akan kalian isi gitu ya, market yang kalian isi ini sudah siap menampung dengan hasil produksi yang kalian hasilkan di kandang kalian. Apakah itu nanti bicara dengan domba pun ada macam-macam gitu ya, ada domba Garut. Nah, ini reflection yang ke kandang itu juga sangat berpengaruh desainnya, apakah domba ekor tipis, domba gibas, domba ekor gemuk, merino dan lain sebagainya gitu ya. Itu menjadi catatan penting gitu. Kemudian kalau kambing juga sama, ini karena sifat alaminya berbeda, kemudian akan refleksi ke desain kandang kita juga dan mengikuti hal-hal yang lain. Oke, ketika kalian sudah tetapkan jenis hewan yang kalian pilih gitu ya. Nah, mungkin saya cuma share dari pengalaman kita, jadi nanti semoga bisa memberikan gambaran dan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi buat kita sendiri, buat kandang kami sendiri yang sudah kita jalanin. Jadi beberapa critical point yang bisa menjadi pelajaran adalah ketika
ketika kita menentukan pemilihan bibit, mengambil bibit ini dari mana gitu ya, mengambil bibit ini dari mana. Jadi pengalaman yang sudah-sudah, supplier itu tentunya kita harus menentukan bagaimana kita mendapatkan bibit ini yang efisien. Efisien ini dinilai dari sisi memang kualitas bibit itu sendiri, harga atau jarak tempuh juga nanti akan sangat berpengaruh ya gitu, terkait dengan kondisi di mana nanti kita akan melakukan treatment pemeliharaan gitu. Nah, terkait dengan bibit ini yang sudah-sudah yang mungkin bisa saya share, ketika saya mengambil bibit ini dari supplier besar yang memang pola manajemen pakan, manajemen pemeliharanya itu sudah rapi, itu kita harus mengikuti pola pakan yang ada di kandang tersebut. Artinya semua pemilihan bibit kita harus paham record sebelumnya di sana itu pola pakannya itu seperti apa. Itu kalian harus tanyakan, harus ketahui, dan ini critical point penting. Karena seperti apa, ketika kita biasanya ngambil dari tempat peternakan besar itu manajemennya sudah bagus. Ketika saya bicara proses fattening, ketika kita tidak mengikuti pola manajemen pemeliharaan di sana, bisa-bisa yang terjadi bukan penggemukan, justru malah drop begitu. Nah, beda halnya dengan kita ngambil dari petani tradisional, karena manajemen pakannya mungkin belum maksimal. Jadi ketika kita taruh di kandang kita dengan pola treatment yang maksimal, itu hasilnya bisa sangat signifikan gitu, pertumbuhannya, kenaikan berat badannya dan lain sebagainya itu bisa sangat signifikan sekali gitu. Itu yang mendasari. Kemudian dari sisi nanti kita bicara soal pemilihan bibit untuk betinaan, itu nanti di sesi berikutnya. Kemudian nah ini gimana sih caranya menentukan bibit yang bagus gitu ya. Cara mudah apa sih ketika saya main ke pasar, gimana saya bisa mendeteksi bibit ini adalah bibit yang bagus untuk saya pelihara. Jadi ada beberapa ciri fisik yang bisa kalian lihat ya. Jadi pertama buat saya sih, saya melihatnya dengan respon gerak. Respon gerak atau sifatnya kelincahan. Jadi si kambing ini seberapa lincah sih, kalau kita towel atau kita istilahnya ya kita usik, dia responnya seperti apa. Kalau kambing yang bagus ya pastinya akan gesit gitu ya. Itu dari sisi respon gerak. Kemudian paling gampang berikutnya adalah kita lihat dari sisi matanya. Mata kambing yang sehat tentunya mata yang segar. Sedangkan kambing yang cenderung murung, layu, sendu, itu kelihatan kambing yang mengindikasikan ada masalah di dalamnya gitu ya. Itu ciri yang kedua. Kemudian nafsu makan itu juga bisa kelihatan. Pokoknya kambing yang lemes, yang sendu, yang nafsu makannya kurang, itu cenderung dia ada masalah gitu ya. Kemudian ciri fisik yang lain bisa kita lihat dari sisi rambut atau bulu. Nah, itu kambing yang sehat, domba yang sehat itu kecenderungan bulunya itu klimis, bagus, bersih gitu ya. Kemudian ciri fisik yang lain seperti ritme pernafasan, itu juga penting. Nanti kalian kalau lihat kambing yang sehat itu biasanya kelihatan dari ritme pernafasan. Karena kalau sudah kena penyakit dalam itu treatmentnya agak susah gitu ya, agak susah. Jadi harus ekstra pengeluaran lagi yang harus kita gunakan untuk mengobati. Nah, itu bisa kita lihat dari ritme nafas. Dari fisik hidung pun juga kelihatan. Kaping hidung itu biasanya bersih ya, kering, bersih, tidak berlendir. Kalau berlendir kecenderungan dia flu atau ada banyak kotorannya gitu, itu juga tidak bagus. Kemudian ciri fisik yang lain lagi ya, dari posturnya bisa kelihatan yang gagah, posturnya tidak ada cacat, tidak ada pincang dan lain-lain. Mungkin ada koreng, itu juga tingkat kebersihan kelihatan lah. Gimana kambing yang sehat itu orang awam pun juga kelihatan. Nah, mungkin yang untuk pendeteksi berikutnya seperti urin dan kotoran itu juga sangat berpengaruh. Kalau artinya urin dan kotorannya bersih, tidak ada material yang mengikuti, itu kecenderungan kambing dan domba itu sehat gitu. Nah, itu jadi kami sarankan buat para peternak yang memang baru memulai ini, buatlah konsep bisnis plan yang secara komprehensif. Jadi artinya mulai dari ujungnya dulu,
kalian pasarnya mau ngambil yang mana, itu besok kita akan bahas ya di sesi berikutnya. Kemudian bicara hewannya, tarik mundur lagi, kandang dan pakannya. Itu rukun pakan kita sudah bahas semuanya, 3 hal penting. Oke ya, mungkin itu dulu untuk sesi hari ini. Jadi mungkin besok kita masih ada materi-materi lain lagi ya, seperti bab pemeliharaan kita akan bahas, kemudian pengenalan penyakit, dari sisi bisnisnya sendiri, perhitungan bisnis, bikin proposal, kemudian manajemen karyawan, manajemen orang, itu nanti akan kita bahas semua. Dan semoga di tayangan ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman. Mungkin itu dulu, kita ketemu lagi di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.